Halo, selamat datang kembali di channel Ngobrolin Investasi. Seperti yang gue bahas kemarin, kita membahas mengenai fundamental saham, dan di situ tuh ada 8 kriteria yang kemarin kita udah bahas ya. Nah, nanti tuh kita akan melakukan scoring seperti ini, dan tentu saja nih yang kita belum tahu adalah harga saham tersebut under value atau tidak, gitu. Nah, kita tuh selalu membahas si saham Unilever ini. Nah, jadi Unilever ini tuh kita mau lihat nih ya, jadi apakah sahamnya tuh lagi under value atau enggak seperti itu. Nah, itu caranya adalah dengan kita menghitungnya menggunakan intrinsic value calculator seperti ini. Sebetulnya ini juga gue ngambil sih ya, tapi gue sudah menggunakan metode ini dan ini yang menjadi salah satu keputusan gue untuk membeli saham, yaitu dengan sih menggunakan 8 kriteria ini gitu. Nah, kalau kalian pengen kalkulator ini, mungkin kalian bisa tulis email kalian ya di komen, nanti gue bisa kirim secara pribadi seperti itu. Nah, ini sepertinya gue sih sebenarnya tadi udah coba-coba isi ya. Jadi ini adalah kolom-kolom yang berwarna putih ini nih. Sebenarnya yang di atas ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ini yang kita akan isi. Tapi isinya dengan angka apa sih gitu ya. Kan ini kalau nama stok dan stok simbol kalian pasti sudah tahu lah Unilever. Nah, ini adalah current EPS. EPS itu adalah earning per share. Earning per share itu adalah kalau kita lihat di kemarin ya, itu tuh perhitungannya adalah jumlah saham jumlah profit dibagi jumlah saham. Seperti itu. Kalau mau lihat sih sebenarnya gampang ya. Ada di laporan tahunan yang 2010 ini nih, kita lihat. Jadi dia tuh biasanya tuh dijabarkan di income statement. Ini nih, laba per saham dasar, basic earning per share di nomor 28. 28. Nah, ini laba per saham dasar. Jadi kita tuh tinggal menghitung laba tahun berjalan dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar di Bursa Efek Indonesia dalam jutaan. Sama ya, ini atasnya jutaan, ini juga dalam jutaan. Nah, terus ketemu nih laba laba per saham dasarnya tuh 188. Nah, nanti kita tinggal dimasukin aja. Misalnya ini gua ngambilnya soalnya ini dari Reuters ya. Ya sebenarnya kan nggak akan beda jauh sih. 188. Kalau pengen gampang sih ya, semuanya tinggal ini ya. Kalian tinggal cari ini aja nih Reuters. Biasanya carinya gini aja, Reuters UNPR gitu. Nah, ini nanti ada. Terus kalian ini bisa masuk ke tombol si key matrix-nya ini. Nah, biasanya tuh ada di sini. IPS normalize atau kalian mau IPS apapun juga sama, soalnya angkanya nggak terlalu beda jauh sih ya. Nah, kalian bisa masukin ini di kolom sini. Yaitu anggap saja kita semua ngambil datanya dari si router ini ya. Itu 89,47. Nah, IPS growth rate itu ada di mana? Jadi dia juga sama, ada di bagian bawah. Ini kalian tinggal cari nih growth. IPS growth rate cari aja yang paling tinggi itu 5 tahun 4,13. Nah, itu tuh berarti 4,13. Gue juga masukin di sini sih 4,13 ya. Cuman komanya nggak kelihatan, coba di soalnya nggak bisa di nih seperti ini. Nah, ini discount rate. Discount rate tuh biasanya kayak margin errornya lah gitu ya. Jadi harga sahamnya tuh nggak selalu kita tuh selalu benar gitu ya. Cuman maksudnya tuh harga apa growth-nya tuh akan selalu on track seperti itu. Nah, biasanya tuh disebutnya tuh dengan discount rate gitu. Jadi apakah harga sahamnya tuh semakin lama tuh apa ya, maksudnya tuh errornya apakah lebih tinggi atau enggak gitu. Nah, itu adalah discount rate. Nah, ini kita mulai di tahun 2020. Discount rate tuh dilihatnya berdasarkan ini. Sebenarnya pengen gampang kita cari yang namanya angka beta. eh, Angka beta juga sama ya, ada di router ini. Kita tinggal cari beta tuh biasanya ada di atas. Nah, ini tuh seperti industri ini beresiko atau enggak sih gitu sebenarnya. Jadi kalau kayak kayak saham seperti Unilever yang main di consumer ini tuh biasanya betanya tuh kecil gitu. Jadi ini adalah 0,44 seperti itu. Dan kita masuk ke 0,44, berarti kurang dari 1, berarti dia diskon rate-nya 5%. Lalu kita tinggal masukin 5%, lalu keluar intrinsic value-nya 1810.
seperti itu. Nah, ketika kita melihat si kriteria ini, apakah dia under value, kita kan lihat nih sahamnya 108.10 dibandingin dengan harga saham sekarang. Kita lihat aja, 5.950. 5.950. Ternyata harga saham si Unilever sekarang dengan harga 5.950 itu tidak sebanding dengan yang namanya intrinsic value-nya yang hanya 1.800. Berarti ini juga scoringnya adalah 1. Seperti itu. Nah, ini karena ada maksimalnya 40, misalnya ya, kita akan mencari saham dengan scoring yang lebih dari 30, seperti itu. Gitu. Nah, itu adalah, ini kan karena 22 nih, berarti saham ini tidak masuk kriteria untuk dipegang gitu, untuk Anda gitu ya. Nah, seperti itulah gitu, dengan gampangnya gitu. Jadi, memang nggak banyak sih ya seharusnya yang bisa diinvestasikan gitu, karena kalau mau lihat juga misalnya kita hitung aja nih ya, sebagai contoh apakah under value atau over value ya, kita cari ICBP. JK tuh biasanya saham Jakarta Reuters, tinggal seperti itu. Nah, kita tinggal masukin aja nih semua yang ada di Keymetric. EPS normalized 570,85, 570,85. Terus kita lihat lagi, lihat lagi beta 0,26 ya, berarti sama 5% kan tadi ya. Bisa lihat di sini ya, kalian tinggal catat aja di sini, ini 5%. Lalu EPS growth rate-nya selama 5 tahun ini ya di 17,03%. Masukin juga di sini 17,03. Ini karena nggak muncul ya intrinsic value-nya karena terlalu, coba apakah saya bisa format nggak ini, soalnya ini kadang nggak bisa diedit sih. Kalau saya kecilin aja nih, komanya dimajuin ke depan biar kelihatannya, tapi ini dikali 10, berarti harga sekarang tuh sebenarnya tuh adalah 10.876 untuk saham ICBP ya. Ini sorry, diganti ICBP. Nah, nanti kita lihat 1876. Sekarang kita lihat harga saham sekarang di ICBP. Harga sahamnya sekarang 8.600. Nah, berarti saham ini tuh sebenarnya masih ini kan, ini intrinsic value, ini market value. Berarti kalau secara apakah sahamnya under value? Ya, gitu jawabannya. Kenapa? Karena intrinsic value-nya lebih besar daripada market value. Dan kita kalau dilihat selisihnya adalah ini 2.276. Dan kalau Warren Buffett bilang tuh ini adalah margin of safety gitu. Dihitungnya tinggal ini dibagi ini. Margin of safety 26%. Jadi setidaknya kita bisa untung 26% gitu. Tapi tetap aja nih ya, kita harus melihat scoring di yang lain seperti ini gitu. Begitu. Oke, sampai di sini dulu videonya, nggak panjang-panjang ya. Terus kalau kalian mau si kalkulatornya tinggal tulis email aja ya di kolom komen. Sekian, jangan lupa like atau komen jika ada yang ditanyakan, dan tulis email kalian ya kalau kalian pengen. Lalu tekan tombol subscribe. Terima kasih.